Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada pemirsa. Selamat sore kepada para pemirsa Watch dimanapun berada. Kita jumpa kembali dalam podcast We Watch yang membahas masalah ekonomi bersama dengan seorang alumni ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi UI, yaitu Bapak Hasril Harun, yang merupakan salah seorang ekonom senior yang cukup handal dalam menilai perkembangan ekonomi nasional selama ini. Kita akan membahas tentang bagaimana pendapat beliau tentang kinerja Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani Indrawati, yang dikaitkan dengan kinerja perpajakan mereka sekarang ini. Perpajakan kita demikian agresifnya mencari wajib-wajib pajak baru, tapi di samping itu membuat segalanya menjadi lebih sulit. Banyak yang sulit, semuanya sulit. Mungkin itu yang akan dibicarakan oleh Pak Hasril, pada Pak Hasril Hasan. Silakan Pak Hasril untuk membahas ini. Nah, yang sangat kontrol adalah pada waktu Orde Baru, di mana Dirjen Pajaknya pada waktu itu adalah Mari Muhammad. Mari Muhammad. Yang kemudian Itu pemerintah juga banyak mengandalkan sisi penerimaan APBN dari pajak. Nah, sekarang terbalik. Pemerintah tidak pernah berpikir bagaimana sisi penerimaan pajak di perekonomian kita, apakah itu baik atau enggak. Ya, justru dalam keadaan ekonomi lesu seperti sekarang ini, kalau mau dipaksakan, ya hanya jadi bahan tertawaan saja. Masa ada dalam keadaan ekonomi lesu, ekonomi tidak tumbuh secara memadai, tapi pajaknya dinaikkan. Itu saya nggak bisa menjelaskan teori ekonomi mana yang bisa menjelaskan hal itu. Jadi rakyat sudah jatuh tertiban tangga, gitu istilahnya. Rakyat sudah susah mencari pekerjaan untuk kebutuhan sehari-harinya. Dikenakan pajak pula. Sangat tidak awal. Mestinya kan pajak itu dilihat situasi ekonominya. Kalau memungkinkan menaikkan pajak, naikkan, tapi ekonomi rakyat tumbuh dulu. Ya, biasanya pajak itu muncul dengan perkembangan ekonomi. Itu kan ekonomi. Kalau ekonomi itu membaik, maka pajak akan membaik. Yang terjadi pada zaman era sekarang ini, ekonomi itu membaik, tapi pajak membelenggu masyarakat. Kenapa itu terjadi? Menurut Pak Hasril. Nah, itu yang saya nggak ngerti, makanya saya ingin mengatakan teori ekonomi mana yang dipakai oleh Sri Mulyani dalam membenarkan kebijakannya. Apakah dikarenakan karena penerimaan kita sangat kecil, lalu kemudian hutang banyak, sehingga perlu pemasukan yang apapun dilakukan, termasuk dalam menaikkan pajak itu? Menurut Bapak gimana? Menaikkan penerimaan boleh. Menaikkan penerimaan kan banyak caranya, misalnya dengan cara berhutang. Cuma berhutangnya dengan cara yang dilakukan seperti Orde Baru, dicari kreditor yang bisa memberikan pinjaman dengan bunga dengan syarat-syarat yang paling ringan. Zaman Soeharto Indonesia banyak berhutang, tapi berhutangnya syarat-syaratnya adalah syarat-syarat yang paling menguntungkan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di luar Indonesia berhutang ke dunia internasional. Jadi ini merupakan bukti kelihayan tim ekonomi Soeharto yang pintar mencari sumber-sumber keuangan yang disebut di utang. Tapi kan sekarang sudah berubah kondisinya. Dulu G2G, hutang itu kan G2G. Ya, gimana? Atau hutang itu kepada lembaga-lembaga donor. Sekarang hutang sekarang adalah melalui bond, melalui surat baik
penjual surat terutang itu, sun namanya. Nah, sun itu kemudian dibeli oleh swasta yang mempunyai, yang ingin bunga tinggi. Bagaimana Pak Asrul melihat itu? Perubahan daripada ekonomi yang G2G atau lembaga pada lembaga itu, kita meminjam pada lembaga. Sekarang kita serahkan pada mekanisme pasar, di mana yang memberikan bunga yang terbanyak itulah yang mendapat bunga utang. Nah, ini kemudian bunga itu semakin tinggi, tidak jelas lagi kemana arahnya. Sementara kita untuk membayarnya akan sangat sulit. Gimana Bapak Anda itu? Ya itulah, itu namanya, kalau saya ingin mengatakan Indonesia sekarang ini kekurangan Ahli. kekurangan ahli negosiator yang bisa mencari pinjaman dengan cara yang menguntungkan peminjam, Atau yang rendah lah bunganya. relatif lebih rendah dibandingkan dengan kalau negara lain. Dulu Indonesia dengan meminjam melalui forum IGGI itu bunganya paling rendah seluruh dunia. Kalau bisa seluruh dunia dan akhirat lah. Ya. Setelah IGGI kemudian CGI. Ya. Nah, itu memang kondisinya pada saat itu dunia berkelimpahan dana. Sementara sekarang ini dana tidak ada. Sementara kita menguntungkan dana sehingga segala sesuatu dilakukan walaupun bunga sangat berat. Gitu Pak, gimana Pak? Ya, karena bagian yang ingin mengatakan bahwa Indonesia ini malas bernegosiasi. Ya. Kalau mau bernegosiasi, insya Allah selalu ada jalan. Ya. Contoh yang paling aktual ada Indonesia sekarang dikasih oleh Allah 7,3 miliar barrel minyak di daerah Aceh. Ya. Tapi tidak mau minyak itu dijadikan duit dengan mengundang investor asing, dengan bernegosiasi, nggak mau. Padahal kalau itu jalan yang mudah, daripada berhutang lebih baik itu ditawarkan kepada investor asing. Sudah lama undang-undang penanaman modal tidak direvisi. Undang-undang penanaman modal asing yang pertama nomor 1 tahun 67. Kemudian undang-undang penanaman modal dalam negeri nomor 8 tahun 68. Setelah itu nggak ada revisi. Lalu apa perencanaan jangka pendek sang ini? Kalau kita lihat, apakah harus menggantikan yang ngurus ekonomi Sri Mulyani diganti sehingga ada penyegaran di Kementerian Keuangan, atau kita biarkan saja ini berlarut? Menurut Bapak gimana? Mestinya ya harus sebagai presiden itu kan panglima segala, panglima hukum presiden, panglima ekonomi juga sebenarnya presiden, bukan Menko perekonomian. Kalau Menko perekonomiannya cemen, ganti aja. Banyak orang-orang yang pandai yang bisa menggantikan Sri Mulyani. Sekarang katanya Menteri perekonomiannya Erlangga Hartarto. Secara akademis lebih pintar Sri Mulyani. Tapi untuk Sri Mulyani tidak punya pengalaman yang cukup untuk mengelola bisnis. Masih banyak calon-calon lain yang bisa kita manfaatkan kalau mau membedah, memperbaiki ekonomi kita, mencari kandidat-kandidat yang baik. Bisa jalan-jalan ke kampus ya, seluruh Indonesia, shopping, safari shopping. Jadi intinya bahwa kita perlu menggantikan Menteri Keuangan sekarang ini dengan yang baru, kan? Kira-kira perlu mencari alternatif, karena begini, setiap keputusan dalam dunia bisnis dan dunia ekonomi itu selalu disandingkan, dibandingkan dengan alternatifnya. Apakah alternatif lebih baik dari yang sekarang apa enggak? Kalau alternatifnya lebih baik, ya harus diganti alternatif yang sekarang ini ganti. Ya, demikianlah. Terima kasih kepada Pak Asrul Hasan yang telah memberikan pemahaman kepada kita tentang ekonomi nasional yang sekarang sangat berat ini.
dan memberikan dan resepnya adalah memberikan pergantian bagi tim keuangan dan ekonomi kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Sri. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita